Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi ini? Senang sekali kembali lagi Sapa Sulsel menyapa Anda di pagi hari ini. Kali ini bersama saya Hendra Bakti, kita akan menghadirkan informasi yang menarik dan juga perbincangan yang inspiratif. Saudara, kita mulai Sapa Sulsel di pagi ini. Nah, dan kali ini kita akan mencoba menggali perbincangan yang inspiratifnya. Kita ketahui tadi mungkin di segmen pertama ada banyak ya yang berkaitan dengan seni. Nah, kali ini juga berkaitan dengan seni tapi seni menulis ya. Ada anak muda yang kemudian telah menelorkan beberapa karya. Ini dia karyanya. Ini adalah karya pribadinya yang berjudul Tulisan Yang Tidak Tersampaikan. Kemudian ini adalah karya antropologinya yang dimana dalam satu buku itu terdapat beberapa penulis ya yang kemudian sudah banyak sekali nih penulis bukunya ya. Langsung saja kita perkenalkan ada Andi Tendri Uke. Selamat pagi, assalamualaikum. Saya panggilnya apa nih? Tendri. Tendri, selamat datang di Kompas TV ya. Terima kasih pagi-pagi sudah ada di tempat ini. Tendri sudah menulis buku apa saja ini, Tendri? Ada kumpulan cerpen sama kumpulan puisi. Sementara berjalan novel. Oh, jadi ada kumpulan cerpen dan juga kumpulan puisi dan saat ini sedang menyelesaikan novel. Itu novel pribadi ataukah masih antropologi bersama dengan teman? Karya pribadi. Karya pribadi, oke. Wow, ini dia nih yang pertama ini. Yang dalam buku ini yang menjadi karya pertamanya Mbak Tendri itu yang mana? Yang Karena Allah Maha Baik. Karena Allah Maha Baik. Maha Baik, ini dia. Karena Allah Maha Baik. Ini karya pertamanya Andi Tendri, tapi ini merupakan antropologi di mana ada beberapa penulis di dalamnya ya. Oke, di sini ada berapa halaman tulisannya Tendri? 260 kalau enggak. 200 6. Untuk keseluruhan ini? Iya. Untuk bagian tulisannya Tendri sendiri? Ada 5 halaman. 5 halaman. Ya. Oke. Ini menceritakan apa di buku ini untuk karya Tendri? Temanya Karena Allah Maha Baik. Jadi kayak semacam awalnya kita merasa kecewa sama Allah, tapi tiba-tiba ternyata maksudnya setiap kejadian ada hikmah yang selalu bisa dipetik. Nah, itu. Kadang apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, tapi dari kejadian itu ada selalu makna yang harus kita pelajari untuk semakin mendewasakan kita di masa yang akan datang begitu ya. Oke. Kalau karyanya sendiri berjudul apa di buku ini? Hadiah Terindah. Hadiah Terindah itu menceritakan tentang apa? Ceritanya itu dia seorang gadis seorang perempuan yang terlahir dari keluarga broken home. Tiba-tiba kayak dia tuh kayak merasa ternyata Allah itu nggak adil ya sama saya dikasih kehidupan seperti ini. Kemudian dia dibesarkan oleh ibunya sendiri. Terus lama kelamaan dia melihat perjuangan ibunya, membesarkannya, menyekolahkannya. Kemudian dia sadar, ternyata Allah itu nggak benci saya, Allah itu Maha Baik. Ternyata hadiah terindah itu adalah diberikan seorang ibu yang yang nggak pernah putus asa lah, pokoknya dalam membesarkan dia. Oh gitu ya. Jadi mungkin keseluruhannya hampir sama dengan judul besarnya gitu ya, Karena Allah Maha Baik. Mungkin bagian seseorang yang mungkin tidak mengharapkan sesuatu, tapi pada akhirnya ada sebuah makna yang ia petik dari kejadian yang dialami sebelumnya begitu ya, dan disitulah menyadarkan mereka bahwa Allah ternyata Maha Baik begitu ya. Oke, itu yang Anda tuliskan itu kisah pribadi atau bagaimana nih? Inspirasi dari mana? Ya, sebagian kisah pribadi, tapi ya dirubah sedikit. Dirubah sedikit ya, sedikit didramatisir ya, biar baik ya. Oke, selanjutnya Cinta untuk hidup, bukan hidup untuk cinta. Wow, ini berapa halaman nih? Untuk karyanya sendiri, apa yang diangkat di sini? 10 halaman. 10 halaman. Apa judulnya? Semerdu Ar-Rahman. Semerdu Ar-Rahman, surah Ar-Rahman ya. Itu apa ya, bisa diceritakan? Ya, itu ceritanya menceritakan tentang seorang laki-laki non-muslim yang jatuh cinta sama seorang perempuan muslim. Oke.
Kemudian kayak ada peran batin di dalam dirinya. Kenapa kenapa orang Islam itu dilarang pacaran? Kenapa orang yang beda agama itu dilarang menikah? Nah, sampai karena satu kejadian si laki-laki yang non Muslim ini kayak tersentuh hatinya untuk mengenal Islam. Kemudian mualaf. Dan kenapa saya angkat tema judul? Apakah ini sebuah kenyataan atau bagaimana? Enggak juga ya, hanya imajinasi ya. Oke. Kenapa mengangkat soal itu? Karena di ini sekitar kita banyak yang begitu kejadian atau bagaimana? Enggak, tiba-tiba muncul aja. Oh, tiba-tiba aja ya. Oke, baik. Itu 10 halaman untuk Anda tulis di sini ya. Jadi sekali lagi dalam sebuah buku ini memang tebal, tapi ada beberapa penulis di dalamnya seperti ini, ada namanya di sini. Ini teman-teman seperti yang ini itu kalian berkenalan semua atau bagaimana? Dalam satu komunitas atau bagaimana? Kalau yang ini dari komunitas BMB, Belajar Menulis Bersama, yang kebetulan dimentori sama Meliana Dian yang bukunya sudah banyak di Gramedia. Oh gitu, jadi ada mentornya sendiri ya. Oke. Selanjutnya, ini kita ulik satu persatu nih ya, karena penulis muda yang luar biasa nih. Ini catatan takdir Tuhan. Oke, Anda menulis apa di sini? Because of Allah. Because of Allah, karena Allah ya. Oke, apa yang ceritanya soal apa nih? Dia menceritakan tentang cinta dalam diam. Ya, jadi seseorang gadis yang diam-diam mencintai teman SMA-nya, tapi karena si laki-laki ini lebih dari, maksudnya dia kayak kaya, mapan, sudah mapan, jadi si perempuan ini kayak menyembunyikan perasaannya, nggak pernah mengungkapkan karena merasa minder. Seperti lagunya Ungu ya, cinta dalam hati ya, Cidaha ya. Oke, jadi kayaknya yang Anda tulis ini fenomena yang biasa terjadi di sekitar kita begitu ya, dan Anda angkat begitu. Itu memang imajinasi murni dari Anda atau memang Anda melihat kejadian di sekitar Anda? Kebanyakan dari imajinasi. Imajinasi ya, oke, baik. Selanjutnya sebelum ke yang yang asli sendiri, ini sebuah rasa ya. Ini dalam buku ini Anda mengambil berapa halaman? Di situ ada 180 halaman. 180 halaman keseluruhan, tapi untuk tulisan Anda? Karya saya 11 halaman. 11 halaman. Soal? Itu menceritakan tentang seseorang dari masa lalu. Seseorang dari masa lalu. Jadi buku itu serius ya? Iya, kebetulan yang mentornya saya sendiri. Oh, kamu mau mentori semua penulisnya? Iya, yang beberapa penulis dari Makassar juga. Berarti ini penulisnya penulis pemula mungkin ya? Iya. Oh, jadi Anda mentornya di sini. Wow, dari sekian banyak Anda sebagai penulis pesertanya aja, di sini Anda mementorinya ya. Iya. Ini mungkin ini semuanya lebih duluan nih daripada ini. Oh, saya yakin dari keseluruhan ini Anda sudah mendapatkan ilmunya, akhirnya terbitlah sebuah buku yang dimana Anda yang menjadi gurunya di sini ya. Wow, luar biasa. Baik, dan terakhir ini, ini soal apa nih? Tulisan yang tidak tersampaikan, ini murni pribadi, ini keseluruhannya adalah karya kamu ya. Ini apa nih? Itu berisikan sekumpulan puisi dan narasi singkat. Sebenarnya itu tulisan yang tidak tersampaikan sesuai judulnya. Maksudnya? Di dalam buku itu menceritakan tentang seseorang, tapi seseorang itu nggak tahu kalau ternyata tentang dia itu sudah ada di dalam buku. Cinta dalam hati lagi nih kayaknya ya. Oke, coba ke saya nih, kita coba nih baca apa nih bagian belakangnya, sinopsis atau apa nih? Iya. Oke. Kamu adalah alasanku untuk menulis, karena tidak semua kebahagiaan bersamamu bisa terulang. Kamu adalah alasan kalimat-kalimat indah itu terbentuk, kan hanya tentangmu yang mampu menembus hingga ke relung. Kamu adalah alasanku untuk sabar dalam penantian, karena hanya denganmu aku ingin berpulang, walau tulisan-tulisan ini tidak lagi sempurna tanpamu. Bagaimanapun aku mencoba merangkai yang tersimpan, walau yang tersisa hanya kenangan. Bagaimanapun kenangan itu akan abadi dalam tulisan, walau penantianku tetap berujung kekecewaan. Bagaimanapun aku sudah mencoba untuk berjuang. Wow, itu lebih banyak puisi ya dalam buku ini ya? Sebenarnya lebih banyak narasi. Lebih banyak narasi ya? Oke. Anda menyelesaikan satu buku ini berapa lama? Enggak
kalau ini sampai 11 bulan sih. 11 bulan ya, baru kemudian bisa terselesaikan keseluruhannya begitu ya. Materinya semuanya murni imajinasi kamu atau ada di sekitar kamu yang kamu angkat? Kisah nyata. Kisah nyata? Oh, itu yang alaminya kamu atau teman kamu? Sendiri. Wow. Mudah-mudahan si dia tahu ya bahwa dia begitu istimewa dan tertuang dalam sebuah buku ya. Oke, baik. Sebenarnya Tendri ini sejak kapan sih mulai aktif sebagai seorang penulis? Awalnya yang pertama buku ini tahun lalu di awal tahun 2019 di dalam pesawat. Dalam pesawat ya? Iya, dari perjalanan Makassar ke Balikpapan. Di tahun berapa tadi? 2019. 2019. Ya, 4 Januari 2019. Tapi itu bukanlah itu adalah awal Anda mulai menuangkan ke buku. Bukan. Mulai Pertama menulis. Oh, iya. begitu. Jadi, Berarti baru ya? Iya. Kenapa kemudian tiba-tiba muncul hasrat untuk menulis? Awalnya kan akhir tahun 2018 itu lagi baca novel. Tiba-tiba saya merasa kayak kok saya sepemikiran sama novel ini. Jadi muncul di dalam hati itu ternyata menulis itu gampang, menulis itu mudah, tinggal nulis aja yang apa yang ada di pikiran kita. Nah, tapi dari situ saya belum mulai. Ya kira-kira mulai menulis itu yang waktu dalam pesawat tiba-tiba ada ide yang muncul di dalam kepala, saya tulis di note HP, terus diposting di Instagram. Mendapatkan respon? Belum. Beberapa hari kemudian, pas di Balikpapan itu, saya tulis kayak quote lah, quote singkat. Nah, terus ada temen yang repost, katanya izin repost. Ada beberapa lah. Ya, dari situ ya udah nulis jadi terus. hasrat untuk menulis itu baru muncul pada tahun lalu 2019, kemudian diaplikasikan di media sosial dan mendapatkan apresiasi dari teman, sehingga apresiasi itu kemudian membangkitkan semangat kamu untuk terus menulis begitu ya. Oke, itulah bagusnya kalau kita berada di lingkungan yang mendukung kita dalam beraktivitas begitu ya, dalam berkarya. Kalau di lingkungan yang kita tempati mungkin mendapatkan hambatan-hambatan, biasanya kita juga sedikit terhambat untuk berkembang begitu ya. Tapi kalau semuanya mendukung, pasti lebih bagus lagi. Nah, memang sebelumnya dari kecil belum ada keinginan, tidak ada keinginan sama sekali untuk kemudian menulis, barulah muncul di tahun 2019 lalu. Saya pikir kalau seorang yang baru muncul hasrat menulisnya di tahun lalu, ini baru 1 tahun, kemudian sudah tercipta buku seperti ini, itu sebuah karya yang luar biasa begitu ya. Karena saya yakin ada beberapa orang yang kemudian sejak SMP, sejak SMA sudah mulai ada keinginan untuk menulis, tapi banyak di antara mereka yang belum tertuang dalam sebuah buku. Tapi Anda baru 1 tahun muncul, kemudian sudah menciptakan buku sebanyak ini begitu ya. Anda sendiri mempelajari teknik-teknik penulisan itu apakah secara otodidak atau memang bagaimana, atau hanya sekedar menulis saja? Karena saya yakin sebagai seorang penulis yang baik pasti adalah yang namanya teknik-teknik kepenulisan yang baik pula begitu. Itu bagaimana? Saya ikut kelas menulis online. Oh, oke. Ya, jadi yang pertama itu yang ini, yang Karena Allah Maha Baik yang dimentori sama Meliana Dian. Saya ikut pertama kali kelasnya itu waktu bulan Ramadan tahun kemarin dari kelasnya Meliana Dian. Kemudian berkembang ke kelas-kelas yang lain juga. Oke, baik. Baik, nah selain tulisan-tulisan yang sudah selesai ini, tadi sudah dibocorkan sedikit, ada sedang rencana menulis sebuah novel, ya. Kemudian kenapa memutuskan untuk menulis sebuah novel, dan itu menceritakan soal apa sih? Bocoran dikit boleh deh. Kalau kan pasti masa ke cerpen terus, masa puisi terus, pasti mau Oke, bervariasi lah ya, oke. Dia menceritakan yang masih tentang intinya temanya romance, genrenya romance. Temanya tentang menceritakan tentang seseorang dari masa lalu, tapi ada berbagai konflik juga di dalamnya. Oke, begitu. Itu ditargetkan akan selesai kapan? Insya Allah 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan ya. Wow, begitu singkat juga ya. Baik. Nah, saya yakin di sini banyak yang ingin membaca karya-karyanya. Gimana caranya untuk bisa mendapatkan buku-buku ini? Silakan disampaikan mungkin di kamera. Ini gimana cara pesannya? Harganya berapa? Boleh. Bisa langsung
kontak Instagram saya. Boleh sampaikan Instagramnya, nama Instagramnya? @andi_tenri27. Oke, sekali lagi @andi_tenri27 untuk melihat karya-karyanya di sana. Kontak personnya apakah dilihat di sana atau mau sampaikan, silakan aja. Ada kontak person di Instagram. Oke, berarti cukup sampai melihat Instagramnya saja ya. Oke, terima kasih banyak untuk Andi Tenri Uke yang sudah menyampaikan berbagai karyanya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Andi Tenri Uke ini menginspirasi semua pemirsa ya untuk memulai menulis. Karena kapan lagi kalau bukan mulai dari sekarang, dalam jangka 1 tahun bisa tercipta banyak buku. Oke, terima kasih sudah hadir di Kompas TV. Sukses untuk Mbak Andi Tenri ya. Demikian sahabat Sulsel untuk di hari ini. Saya Hendra Bakti menutupnya sampai di sini dan pamit. Selamat menjalankan aktivitas Anda, semoga sukses. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih. Narasi ya. Oke. Anda menyelesaikan satu buku ini berapa lama? Enggak, kalau ini sampai 11 bulan sih. 11 bulan ya, baru kemudian bisa terselesaikan keseluruhannya gitu ya. Materinya semuanya murni imajinasi kamu atau ada di sekitar kamu yang kamu angkat? Kisah nyata. Kisah nyata? Oh, itu yang alaminya kamu atau teman kamu? Sendiri. Wow. Mudah-mudahan si dia tahu ya bahwa dia begitu istimewa dan tertuang dalam sebuah buku ya. Oke, baik. Sebenarnya Tenri ini sejak kapan sih mulai aktif sebagai seorang penulis? Awalnya yang pertama buku ini tahun lalu di awal tahun 2019 di dalam pesawat. Dalam pesawat ya? Iya, dari perjalanan Makassar ke Balikpapan. Di tahun berapa tadi? 2019. 2019. Ya, 4 Januari 2019. Tapi itu bukanlah awal Anda, itu adalah awal Anda mulai menuangkan ke buku. Bukan, Mulai pertama menulis. Oh, iya. begitu. Jadi, Berarti baru ya? Iya. Kenapa kemudian tiba-tiba muncul hasrat untuk menulis? Awalnya kan akhir tahun 2018 itu lagi baca novel. Tiba-tiba saya merasa kayak kok saya sepemikiran sama novel ini. Jadi muncul di dalam hati itu ternyata menulis itu gampang, menulis itu mudah, tinggal nulis aja yang apa yang ada di pikiran kita. Nah, tapi dari situ saya belum mulai. Ya kira-kira mulai menulis itu yang waktu dalam pesawat tiba-tiba ada ide yang muncul di dalam kepala, saya tulis di note HP, terus diposting di Instagram. Mendapatkan respon? Belum. Beberapa hari kemudian, pas di Balikpapan itu, saya tulis kayak quote lah, quote singkat. Nah, terus ada temen yang repost, katanya izin repost. Ada beberapa lah. Ya, dari situ ya udah nulis jadi terus. hasrat untuk menulis itu baru muncul pada tahun lalu 2019, kemudian diaplikasikan di media sosial dan mendapatkan apresiasi dari teman, sehingga apresiasi itu kemudian membangkitkan semangat kamu untuk terus menulis begitu ya. Oke, itulah bagusnya kalau kita berada di lingkungan yang mendukung kita dalam beraktivitas begitu ya, dalam berkarya. Kalau di lingkungan yang kita tempati mungkin mendapatkan hambatan-hambatan, biasanya kita juga sedikit terhambat untuk berkembang begitu ya. Tapi kalau semuanya mendukung, pasti lebih bagus lagi. Nah, memang sebelumnya dari kecil belum ada keinginan, tidak ada keinginan sama sekali untuk kemudian menulis, barulah muncul di tahun 2019 lalu. Saya pikir kalau seorang yang baru muncul hasrat menulisnya di tahun lalu, ini baru 1 tahun, kemudian sudah tercipta buku seperti ini, itu sebuah karya yang luar biasa begitu ya. Karena saya yakin ada beberapa orang yang kemudian sejak SMP, sejak SMA sudah mulai ada keinginan untuk menulis, tapi banyak di antara mereka yang belum tertuang dalam sebuah buku. Tapi Anda baru 1 tahun muncul, kemudian sudah menciptakan buku sebanyak ini begitu ya. Anda sendiri mempelajari teknik-teknik penulisan itu apakah secara otodidak atau memang
bagaimana? Atau hanya sekedar menulis saja? Karena saya yakin sebagai seorang penulis yang baik, pasti adalah yang namanya teknik-teknik kepenulisan yang baik pula begitu. Itu bagaimana? Saya ikut kelas menulis online. Oh, oke. Ya, jadi yang pertama itu yang ini, yang Karena Allah Maha Baik yang dimentori sama Meliana Dian. Saya ikut pertama kali kelasnya itu waktu bulan Ramadan tahun kemarin dari kelasnya Meliana Dian. Kemudian berkembang ke kelas-kelas yang lain. Oke, baik. Baik, nah selain tulisan-tulisan yang sudah selesai ini, tadi sudah dibocorkan sedikit, ada sedang rencana menulis sebuah novel, ya. Kemudian kenapa memutuskan untuk menulis sebuah novel dan itu menceritakan soal apa sih? Bocoran dikit boleh deh. Kalau kan pasti masa ke cerpen terus, masa puisi terus, pasti mau Oke, bervariasi lah ya, oke. Dia menceritakan yang masih tentang intinya temanya romance, genrenya romance. Oke. Temanya tentang menceritakan tentang seseorang dari masa lalu, tapi ada berbagai konflik juga di dalamnya. Oke, begitu. Itu ditargetkan akan selesai kapan? Insya Allah 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan ya. Wow, begitu singkat juga ya. Baik. Nah, saya yakin di sini banyak yang ingin membaca karya-karyanya. Gimana caranya untuk bisa mendapatkan buku-buku ini? Silakan disampaikan mungkin di kamera. Ini gimana cara pesannya? Harganya berapa? Boleh. Bisa langsung kontak Instagram saya. Boleh sampaikan Instagramnya, nama Instagramnya? @andi_tenri27. Oke, sekali lagi @andi_tenri27 untuk melihat karya-karyanya di sana. Kontak personnya apakah dilihat di sana atau mau sampaikan silakan aja. Ada kontak person di Instagram. Oke, berarti cukup sampaikan melihat Instagramnya saja ya. Oke, terima kasih banyak untuk Andi Tenri yang sudah menyampaikan berbagai karyanya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Andi Tenri ini menginspirasi semua pemirsa ya untuk memulai menulis. Karena kapan lagi kalau bukan mulai dari sekarang, dalam jangka 1 tahun bisa tercipta banyak buku. Oke, terima kasih sudah hadir di Kompas TV. Sukses untuk Mbak Andi Tenri ya. Demikian sahabat Sulsel untuk di hari ini. Saya Hendra Bakti menutupnya sampai di sini dan pamit. Selamat menjalankan aktivitas Anda, semoga sukses. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih.